Ternyata dia memahami apa yang menjadi kekhawatiranku ketika kami nanti melakukannya sekarang. Tapi, dia masih menatapku, masih memegang kedua bahuku. Aku malah mengernyit. Terus, kenapa kamu liatin ayah kayak gini? Sumpah, tatapannya mengerikan, kawan. Ayah pernah nonton film animal gitu di TV, bahkan bunda baru menonton acara tersebut di saat tinggal bersama ayah. Aku tak jawab. Aku masih mencoba menebak kemana arah pertanyaannya ini. Nah, coba deh ayah nonton. Lalu, setelah ayah nonton, apa lagi? Pokoknya coba ayah nonton acara yang pas seekor singa betina mengejar mangsanya. Singa betina itu belum makan selama 2 tahun. Coba deh, bagaimana buasnya dia saat mengejar mangsanya. Oh Tuhan, aku tergelak. Aku membelalak sembari menahan senyum ketika mendengar perumpamaan istriku ini. Nah, kalau udah nonton, harusnya ayah paham apa yang akan terjadi saat si singa betina sang predator itu ketika mangsa sudah digenggamannya, tapi si mangsanya malah menolak terus-menerus untuk dimangsa. Haha, astagfirullah bunda, kamu ini. Loh, jangan ketawa, bunda serius. Intinya kamu ingin melakukannya. Tidak kok, biasa aja. Ngomongnya biasa aja, tapi tatapannya yang tidak biasa. Cuma aku hanya bisa membalasnya dengan senyum tertahan. Subscribe dulu ya teman-temannya, karena subscribe itu gratis. Ya udah, alhamdulillah jika memang bunda masih bisa menahannya. Tapi dia lalu melepaskan kedua tangannya dari bahuku, lalu beranjak. Aneh. Mau kemana? Beneran ayah udah kuncikan pintunya? Iya udah, balasku. Masih mencoba menerka-nerka apa yang dipikirkannya. Dia malah menjauh dariku, mendekat ke pintu, dan memeriksanya. Aneh, gak percayaan amat sama suaminya. Dia kembali. Bunda mau ganti kerah. Kenapa ayah? Apa bunda belum bisa juga di depan ayah? Apakah berdosa seorang istri ganti baju di depan suami? Satu lagi, suamiku yang sah dan halal. Belum juga aku membalasnya. Ia memulai. Dan ya, kita sensor dulu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, bantu subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Serta share ke sosial media teman-teman juga ya yang sudah melakukannya. Saya ucapkan terima kasih. Serta saya doakan juga buat teman-teman semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Bagi teman-teman yang ingin membaca part yang telah saya cut ini, mohon ya dibaca baik-baik. Sudah lama nih ya buat nama-nama semangat buat saya. Jadi part 115 ini ya tentu teman-teman tidak akan saya bagikan secara gratis seperti biasanya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Setelah selesai, aku menolehkan wajah ke arah istriku, dan nyatanya wanita berwajah bak bidadari ini telah lebih dulu menatapku. Setelah sekira 10 menit kami hanya saling tatap tanpa bicara sedikit pun, aku bangkit dan duduk di sisinya. Kamu mau mandi? Tanyaku. Istriku tersenyum, lalu ia memalingkan wajahnya, menghindari tatapanku. Ayah, boleh nggak bunda mohon ke ayah untuk dimandi? Oh Tuhan. Ini akan menjadi kejadian berikutnya jika ia meminta seperti ini, tapi aku nyatanya tetap mengangguk mengabulkan permintaannya. Resepsi telah selesai. Baiklah teman-teman ya, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke kita lanjut. Awalnya kami sekeluarga mengira tamu yang datang tak lebih dari 500 orang saja. Nyatanya melebihi target dan porsi makanan yang dipersiapkan oleh pihak IO kawan Dinda adikku yang datang ke rumah lebih dari 2000 orang. Untuk biaya penambahan ini itunya bukan masalah bagiku. Hanya saja awalnya aku sempat khawatir jika sore tadi kami tak mendapatkan catering yang bisa secara ekspres dengan menu yang kami inginkan. Rupanya aku salah. Dengan zaman yang telah maju sekarang tak lebih dari 2 jam, bahkan kurang dari 2 jam, semua penambahan ini itunya telah datang bersama beberapa orang tim dari IO yang mengurusi resepsi pernikahanku bersama sang bidadari. Semua orang hadir, bahkan nyaris seluruh karyawan yang aku ingat wajah-wajah mereka pun ikut hadir untuk sekedar memberiku selamat. Karyawan yang berjumlah 600-an orang yang telah terdaftar baik dari pabrik sampai bagian administrasi, baik yang direct ataupun indirect employee sepertinya pada hadir.
pun menjadi salah satu yang menambahkan penambahan porsi undangan yang hadir. Dan di saat sejam berjalan acara resepsi, dua tamu undangan yang hadir sempat membuatku sedikit terkejut. Adalah Marni dan Sofyan. Mereka berdua hadir di pernikahanku. Aku lalu menoleh ke istriku. Dia, Marni, dan Sofyan. Begitu gumamku ke sang bidadari yang, apa yang menjadi kekhawatiranku sejak tadi terbukti terjadi. Istriku lelah, Bahkan polesan make up tipisnya yang dibantu oleh perias perempuan dari pihak IO tadi tak mampu menutupi sorot mata kelelahan sang bidadari. Ya, karena wajahnya nyaris sepenuhnya tertutupi nikab. Warna busana pengantin kami masih berwarna putih. Masih sama seperti yang tadi kami gunakan waktu acara ijab kabul, hanya berbeda sedikit hiasan dan pernak-pernik ini itunya. Dan tentunya busana yang berbeda. Setelah mengatakan kepada istriku, ia mengangguk. Sofyan dan Marni telah berjalan menuju ke atas panggung pelaminan. Karena istriku berada di posisi kanan, maka mereka lebih dulu bertemu dengannya. Aku hanya bertatapan sesaat dengan mereka, lalu acara salam-salaman. Antara Marni dan istriku pun terjadi. Marni sempat memeluknya. Entah apa yang mereka obrolkan, karena suara mereka tak tertangkap oleh indera pendengarku. Yang aku tahu, mereka sama-sama menghadirkan bulir air mata pada sepasang mata mereka. Yang ku tahu jika Marni tak menunjukkan keberatannya, bahkan dari ekspresinya amat sangatlah tulus, mengucapkan rasa bahagia, selamat atas kami berdua. Selesai dengan Asifah istriku, kini Marni bergeser dan berdiri di hadapanku. Sedangkan Sofyan berhadapan dengan istriku pun mereka tak bersalaman seperti tamu. Undangan sebelum-sebelumnya, istriku akan menyatukan kedua telapak tangannya di depan dan di saat berhadapan dengan para tamu pria, sedangkan jika tamu perempuan tentulah mereka akan bersalaman langsung. Kak Don, gumam Marni. Ia tersenyum, cuman matanya sudah menitihkan air mata. Aku membalas senyumannya. Terima kasih telah hadir, Dek. Kubalas ucapannya tulus rasa terima kasihku kepadanya. Aku menatap wajahnya. Wajah ini yang selama 17 tahun lamanya menemani hari-hariku. Menemani perjuanganku hingga berhasil kurai apa yang selama ini kucita-citakan. Wajah yang juga tak akan pernah terlupa atas sebagian wajah pada sosok putriku Alisa. Setiap Alisa tersenyum maka akan hadirlah secuil senyuman Marni di wajahnya. Karena biar bagaimanapun Marni adalah ibu kandungnya. Maafkan Marni ya kak, maafkan. Kuhentikan ucapan Marni dengan menunjukkan jari telunjukku di tengah-tengah kami. Bukan pula. Aku kemudian sesaat bertatapan dengan Sofyan. Seakan ingin meminta izin kepadanya untuk apa yang selanjutnya akan kulakukan kepada istrinya ini. Sofyan mengangguk, lalu aku menoleh sekilas ke istriku. Ia pun mengangguk. Kulempar senyum kepada istriku. Semoga senyumanku ini dapat ia maknai sebagai rasa terima kasihku kepadanya karena telah mengizinkan apa yang harus kuperbuat sekarang. Dan ya, aku merengkuhnya. Kubiarkan ia menangis di dadaku di hadapan para tamu undangan yang hadir. Sebagai bentuk, kuterimanya permintaan maaf darinya. Kuhapus pada ingatan mengenai semua kenangan buruk pada masa lalu bersamanya. Kubuka hati ini untuk menerimanya, kembali menjadi bagian dari kerabat jauhku. Maafkan ya kak, maafkan Marni. Hanya itu yang terucap dari bibirnya. Sebagai bentuk rasa penyesalan yang terdalam darinya. Saya sudah memaafkanmu. Saya juga minta maaf atas segala perbuatanku padamu, pada kalian berdua. Iya kak, balasnya sembari mengganggu dalam pelukanku. Bahkan Sofyan membantunya mengusap di punggung, sedangkan istriku menyentuh lenganku mengusapnya dengan lembut. Sudah nggak enak. Banyak tamu melihatmu, Dek. Gumamku mengingatkan pada Marni untuk berhenti menangis. Dan ia pun mengangguk. Lalu sebelum ia berlalu, ia melempar senyum padaku. Lalu meraih tanganku dan tak lupa mencium punggung tanganku. Aku juga ikut mengusap kepalanya sebagai bentuk jika aku menerimanya, menganggapnya secara tak langsung sebagai adik. Kak, Marni boleh ketemu dengan Ica kan? Ya bisa. Dia putrimu. Putri kalian berdua juga kok. Balasku. Marni pun melangkah turun, kini aku berhadapan dengan Sofyan. Kami bertatapan, kami mengangguk, kami melempar senyum, dan detik berikutnya tanpa ada kata terucap, kami langsung berpelukan.
menandakan jika dinding permusuhan kami yang telah terbentuk selama 2 tahunan ini kami bobol. Terima kasih bro, terima kasih sudah menerima maaf kami berdua. Sudah, jangan nangis, umurmu nggak muda lagi kawan. Bisikku kepadanya. Aku menempuk punggungnya yang masih memelukku, lalu ia melepasnya. Kami sempat bersalaman sebelum akhirnya ia pun berpamitan untuk turun menyusul Marni. Di bawah aku lihat mereka mendekati keluargaku, karena biar bagaimanapun mereka berdua pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Marni bertahun-tahun menjadi istriku, sedangkan Sofyan bertahun-tahun menjadi sahabatku. Jadi tentunya kedua adik perempuanku beserta Alisa yang karena kejadian itu sempat hilang komunikasi, sempat saling melupakan, namun saat ini hubungan dekat itu mulai kembali terjalin. Bahkan kulihat Dinda dan Dila sempat menyalin tangan Marni dan Sofyan sebelum akhirnya mereka duduk bersamaan. Kurasakan genggaman pada tanganku, lalu sedikit ada usapan di sana. Kutarik nafasku sedalam mungkin meredakan tangis bahagiaku di dalam sana. Terima kasih sudah membuka pintu maaf ayah. Aku mengangguk kepada istriku, namun tak kujawab secara terucap. Ya sudah, ku skip saja proses resepsi ini.